rupanya ada partai yang berusaha mendekati Anies atau didekati Anies, kita tidak tahu. Tapi kalau Anies mendekati, ya tentu kepentingannya ada, tidak hanya sekedar dukungan tapi juga how to stop ya istana itu menginfluence rakyat dengan bansos-bansosnya mungkin. Jadi diharapkan ada fair election ya. Pilkada pemilu yang jujur dan adil. Nah, yang didekati atau yang mendekati adalah Partai Gerindra. Sebagaimana diberitakan oleh tribunnews.com misalnya. Ada Partai Koalisi Indonesia Maju yang dekati Anies Baswedan untuk Pilkada Jakarta. Pecah kongsi ya. Oke, kita bacakan sedikit dan kita akan ulas lagi setelah itu ya. Jadi saudara sekalian, hal yang menarik adalah sampai sekarang tidak kunjung jelas siapa yang akan berlaga di DKI. Ridwan Kamil digadang-gadang diharapkan Gerindra, diperintahkan Prabowo, tidak mau. Budi Jiwandono yang dipasangkan Kaisang diperintahkan Prabowo, jangan. Disebut juga Rahayu keponakan Prabowo tetapi tidak ada kelanjutannya sebagaimana diucapkan oleh Ahmad Ali dari Nasdem. Ada juga Babah Alun Kaisang, tidak juga. Jadi agak pusing ke Koalisi Indonesia Maju untuk katakanlah mencari calon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, Anies Baswedan ya menjadi orang yang ya dirindukan tapi juga dipersoalkan ya. Jadi pro dan kontranya luar biasa dan ini bisa bikin Kim atau istana pecah. Kim itu Koalisi Indonesia Maju dan istana yang sekarang tentu kita tidak bisa bilang lagi istana Jokowi tapi istana Prabowo sudah. Sekarang sudah memasuki bulan Agustus, September, Oktober. Jadi sekitar 2 bulan 20 hari lagi Jokowi akan lengser dan kita akan celebrate ya kelengseran Jokowi tersebut sebagai presiden yang menimbulkan banyak masalah, segregasi sosial politik yang memelihara para relawannya padahal dia adalah the President of Republic of Indonesia. Tapi presiden yang bawa relawan. Nah, dalam konteks Pilkada DKI rupanya ada partai yang berusaha mendekati Anies atau didekati Anies, kita tidak tahu. Tapi kalau Anies mendekati, ya tentu kepentingannya ada, tidak hanya sekedar dukungan tapi juga how to stop ya istana itu menginfluence rakyat dengan bansos-bansosnya mungkin. Jadi diharapkan ada fair election ya. Pilkada pemilu yang jujur dan adil. Nah, yang didekati atau yang mendekati adalah Partai Gerindra. Sebagaimana diberitakan oleh tribunnews.com misalnya.
Ada Partai Koalisi Indonesia Maju yang dekati Anies Baswedan untuk Pilkada Jakarta. Pecah kongsi ya. Oke, kita bacakan sedikit dan kita tambah akan ulas lagi setelah itu ya. Jadi saudara sekalian, hal yang menarik adalah sampai sekarang tidak kunjung jelas siapa yang akan berlaga di DKI. Ridwan Kamil digadang-gadang, diharapkan Gerindra, diperintahkan Prabowo, tidak mau. Budi Jiwandono yang dipasangkan Kaisang diperintahkan Prabowo, jangan. Disebut juga Rahayu keponakan Prabowo, tetapi tidak ada kelanjutannya sebagaimana diucapkan oleh Ahmad Ali dari Nasdem. Ada juga Babah Alun Kaisang, tidak juga. Jadi agak pusing ke Koalisi Indonesia Maju untuk katakanlah mencari calon ya. Coba kita lihat ya. Di sini ternyata selain PDIP, Gerindra juga melakukan komunikasi dengan Anies. Hal ini diakui Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ya. Dasko mengatakan komunikasi tersebut merupakan hal yang biasa. Menurutnya Gerindra memang menjalin komunikasi dengan semua pihak sebelum menentukan paslon yang diusung di Pilkada Jakarta. Kalau komunikasi biasa, kita ada komunikasi, orang kita komunikasi terus kok dengan semua pihak, kata Dasko. Namun begitu, kata Dasko, saat ini belum ada pembicaraan Gerindra untuk mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Nggak mungkin dia ngomong akan dukung ya. Hanya saja Gerindra dan Anies baru berbicara secara umum mengenai Pilkada Jakarta. Sementara komunikasi mengenai itu, dukungan ke Anies belum ada, kita baru bicara mengenai garis besar Pilkada DKI, ungkapnya. Luar biasa ya. Di sisi lain, Dasko membantah manuver Gerindra, komunikasi dan Anies bentuk sudah tidak solidnya Koalisi Indonesia Maju. Hal yang pasti, ia masih melakukan sejumlah simulasi untuk mendukung paslon yang diusung di Pilkada Jakarta. Kita masih koordinasi dan Kim, kita masih melakukan simulasi melihat keadaan dan peta yang ada. Dan kita nggak mau buru-buru karena pendaftaran masih ada waktu pungkasnya. Jadi sobat era sekalian, yang berkomunikasi adalah Gerindra. Dan Gerindra memang membutuhkan Anies dan Anies membutuhkan Prabowo, bukan Gerindra saja. Ada saling butuhnya seperti apa? Begini. Kalau Anies butuh Prabowo karena dia berharap tidak diganggu dalam pilkada ke depan. Karena bagi Anies, kalau pilkadanya jujur dan adil sebagaimana keyakinan dia, ya, dan tentu keyakinan orang-orang sekitarnya, maka selesai pertandingan. Dia akan memenangkan pertarungan karena tidak ada lawan yang bisa menyaingi dia. Jadi Anies paket lengkap. Satu-satunya yang dia tidak punya adalah partai politik. Satu, cerdas, performance-nya baik, komunikasinya baik. Dan kemudian pendukungnya juga militan. Ya, pendukungnya jauh lebih terkonsolidasi. Tadi saya ketemu dengan kubu Ganjar yang melihat bahwa kok kalau di 01 itu terus ada konsolidasi, ya, lebih solid, lebih terkonsolidasi. Sementara kalau kubu 03, kubunya Ganjar udah bubar, ya, karena kubunya Ganjar adalah kubu partai politik. Nah, ini menunjukkan bahwa mendukung calon yang tidak berasal dari partai politik itu jauh lebih lebih unite, lebih mendekatkan, lebih membuat orang-orang merasa belongs to kandidat, karena tidak hanya milik partai politik tapi milik semua hal. Nah, itu kelebihannya Anies Baswedan, ya. Sementara Prabowo butuh Anies Baswedan seandainya benar-benar Anies Baswedan nanti menjadi gubernur Jakarta. Bagaimanapun, walaupun Prabowo adalah presiden, bukan berarti kemudian sinar Anies Baswedan akan redup nantinya. Malah bisa bertambah shining, bertambah terang. Dan terutama yang gelisah pasti Gibran Rakabuming Raka. Sebagai wakil presiden jangan-jangan ditengok saja tidak. Sama seperti Ma'ruf Amin saat ini. Hampir tak terdengar perannya, kan.
Jadi peran dia hampir tak terdengar walaupun dia wakil presiden misalnya. Sementara nanti panggung politik ke depan hanya diisi oleh Prabowo dan Anies Baswedan. Walaupun cuma di DKI dalam tanda kutip, tetapi DKI adalah center of information. Even kalaupun seandainya nanti ibu kota pindah ke IKN, tetap saja center of information adalah Jakarta. Karena elit-elitnya ada di Jakarta semua. Jadi apa yang ingin saya katakan saudara sekalian, mereka saling membutuhkan. Tapi dalam saling membutuhkan itu terlihat terbayang bagaimana nanti persaingan 2029. Jadi kalau misalnya Prabowo seorang gentleman, maka dia tidak khawatir dengan 2029 sepanjang dia punya kinerja baik, rakyat bisa merasakannya, maka dia akan menang. Tapi kalau dia yakin seperti kemarin bahwa hanya dengan kecurangan dia bisa menang, maka dia akan menyetop siapapun lawan politiknya. Dan itu adalah gejala-gejala tidak sehat dalam politik dimanapun di dunia ini. Begitu ya Sobat RH sekalian. Jadi sangat mungkin jelas Anies tidak ada lawan. Jadi dilawankan kotak kosong atau calon yang tidak kuat-kuat amat. Dan jelas kemudian Gerindra akhirnya mendukung Anies juga. Daripada mendukung calon yang tidak kuat dan bakal kalah. Ya. Atau ketika dia mendukung seseorang dan dia berkomitmen untuk main curang, maka apa bedanya Prabowo dengan Jokowi? Ya, walaupun dalam konteks pilpres Prabowo dan Jokowi nggak ada bedanya memang. Tetapi paling tidak ketika dia sudah menang, dia tidak lagi menggunakan politik gentong babi untuk memenangkan pilkada dan termasuk juga dalam berkompetisi di 2029 ke depan ya. Dan tidak membiarkan ya ada kelompok-kelompok misalnya Prabowo mania dan lain sebagainya yang kemudian dipelihara terus-menerus menjadi relawan-relawan yang tidak jelas juntrungannya dan hanya memanfaatkan nama presiden untuk mencari keuntungan sosial politik. Ini yang tidak boleh. Partai oke resmi, tapi relawan yang mengatasnamakan presiden harusnya tidak boleh. Tapi di era pemerintahan Presiden Jokowi minta ampun kita. Bayangkan ya. Bisa nama presiden dijual ke sana kemari ya. Misalnya ada namanya macam-macam ya. Kalau dia bukan presiden no problem. Tapi kan presiden tidak boleh dijual dengan murah harganya oleh kelompok-kelompok civil society. Karena presiden belongs to republic bukan belongs to a certain group in society ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan isu ini ya. Dan saya tidak tahu apakah ada yang berkomentar atau tidak ya. Still good ya, terima kasih yang masih menonton ya. Walaupun ini sudah malam, tetapi di beberapa tempat mungkin sudah subuh ya. Waktu Indonesia bagian barat sudah hampir pukul 4 ya. Oke. Oh, rupanya baru Riko ya. Jika salah satu partai Kim mengusung Anies dan partai-partai Kim tersebut merupakan bagian dari kecurangan dari Pilpres lalu, apakah Bang RH tetap mendukung Anies di pilkada atau tetap pada value this is the question ya. Oke. This is the question. Ya. Kalau seandainya partai itu mendukung Anies ya. Apakah kemudian saya tetap akan mendukung? Ya, begini. Ini pernyataan yang agak berat ya. Saya agak berat ini pertanyaannya. Begini, Sobat Era sekalian ya. Saya termasuk orang yang yakin dengan Anies Baswedan akan lebih baik daripada Prabowo. Seandainya dia memerintah dalam satu hal, yaitu dari sisi pemberantasan KKN dan demokratisasi. Jangan lupa concern saya di 4 hal. Konstitusi, demokrasi, pemberantasan korupsi, dan kemudian juga demokrasi ya. Nah,
Saya dalam 4 hal tersebut lebih yakin kepada Anies Baswedan. Dalam hal demokrasi mungkin Anies jauh akan lebih dialogis dibandingkan Prabowo Subianto. Dalam hal menghormati konstitusi, Anies mungkin jauh akan lebih menghormati konstitusi. Dalam hal pemberantasan korupsi mungkin Anies jauh lebih tidak ada konflik of interest untuk memberantas korupsi. Ya, dalam hal penegakan hak asasi manusia apalagi Anies Baswedan tidak menjadi masalah, ya, he is not part of the problem. Karena itu saya menganggap bahwa Anies Baswedan akan jauh lebih baik dibandingkan Prabowo dalam 4 hal isu tersebut. Itu keyakinan saya pribadi. Oke, satu ya. Nah, masalahnya adalah Anies tidak punya panggung politik. Oke. Anies tidak punya panggung politik. Panggung politik yang kita harapkan tadinya adalah dia menjadi pemimpin oposisi. Tapi saya sadar Anies bukan sekelas Haritanu Sudibyo yang uangnya tidak habis. Itu pun belum tentu juga berani untuk menjadi pemimpin oposisi orang sekelas Haritanu Sudibyo. Karena berpikir soal bisnisnya. Dia bukan juga sekelas Surya Paloh. Tapi itu juga belum tentu berani juga karena berpikir bisnisnya. Jadi memang di Indonesia ini beratnya adalah kalau Anda bisnismen sekaligus orang politik, Anda belum tentu berani menjadi pemimpin oposisi. Itu soalnya. Oke? Tapi kalau Anda pemimpin oposisi tapi tidak punya modal kapital, ya Anda akan melayang kemana-mana gak karuan. Anda masih struggling untuk kehidupan dan penghidupan. Wah, berat itu. Apalagi untuk membiayai perjalanan dan organisasi yang mungkin dibentuk. Wah, lebih berat lagi. Ya kalau untuk makan dan minum saja barangkali selesai Anies Baswedan. Tapi untuk membiayai organisasi ya mungkin sampai miliaran per bulan, wah belum tentu. Gak akan kuat dia. Sehingga dia membutuhkan panggung yang lebih real. Dan panggung yang real itu adalah ya menjadi gubernur DKI. Dengan menguasai 80 sampai 90 triliun. Maka dia akan powerful. Dia akan bisa berbuat banyak. Dan bahkan lebih hebat dari seorang pengusaha. Ya. Kan sederhananya adalah tidak ada pengusaha yang bisa menghabiskan 80 sampai 90 triliun. Kalau ini 80-90 triliun itu untuk spending. Ya. Bukan untuk keuntungan. Tidak perlu memikirkan keuntungan. Kan cukup dihabiskan uang tersebut. Karena itu adalah anggaran ya, yang harus dihabiskan. Nah itu soalnya. Karena itu dalam titik ini akhirnya saya berkompromi bahwa ya memang mungkin jalannya harus menjadi gubernur DKI. Okay? Tetapi ketika menjadi gubernur DKI, value Anies adalah apakah dia menjadi simbol perubahan atau tidak. Simbol untuk memperbaiki negara ini atau tidak. Kalau dia kemudian terserap dengan istana selesai dan kita harus cari tokoh lain yang barangkali jauh lebih melawan untuk menegakkan good governance dan clean government. Jadi kalau nanti besok Anies Baswedan kemudian diusung oleh katakanlah 1-2 partai dari koalisi Indonesia Maju, menurut saya nggak ada masalah. Ya. Yang tidak boleh adalah dia dipasangkan dengan Kaisang. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena Kaisang dan Jokowi adalah simbol keburukan negeri ini. Itu persoalannya. Prabowo akan menjadi simbol setelah nanti berkuasa. Tapi Jokowi, Kaisang, Bobi Nasution, dan Gibran Rakabuming sudah menjadi simbol keburukan tersebut. Sehingga tidak boleh dipasangkan. Karena itu kalau saya lihat moodnya tidak hanya pribadi saya, tapi moodnya kepada orang lain, misalnya Ges Khalifa dan lain sebagainya, mereka masih bisa menerima kalau dipasangkan dengan terah Prabowo. Tapi tidak bisa menerima kalau dipasangkan dengan terah Jokowi yang sudah terbukti bermasalah. Oke? Loh, kan Prabowo juga akan penguasa dan lain sebagainya. Iya, kesalahan Prabowo itu dalam tanda kutip baru ketika dia menjadi bagian dari kecurangan pemilu. Bagian dari politik gentong babi dalam pemilu, pork barrel politik. Tapi kita belum tahu bagaimana ketika dia berkuasa. Apakah benar kata orang, ya?
dia merangkul Jokowi hanya sebagai sebuah strategi untuk memenangkan pertarungan sebagai strategi. Tetapi ketika dia berkuasa, dia menjadi pemimpin yang jujur, yang amanah, yang fatona, yang tablik, yang sidik. 4 kriteria kepemimpinan ala Rasulullah misalnya. Kalau memang demikian ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya saya sudah peringatkan, berkali-kali saya katakan, saya tidak percaya, tapi dalam ketidakpercayaan tersebut saya masih bisa berharap. Hidup harus selalu berharap. Nah, Anies pun begitu. Ketika kemudian nanti dia menjadi gubernur, tentu tidak dengan klan Jokowi majunya, dan dia kemudian tetap berada di jalur perubahan, jujur, amanah, tablik, fatona, siddiq, maka kita masih bisa berharap untuk 2029 dan seterusnya. Tapi kalau tidak, ya sudah, game is over. Kita harus mencari tokoh lain yang barangkali pada pundaknya kita titipkan perubahan Indonesia yang fundamental ini. Indonesia sekarang tidak sedang baik-baik saja, ya. Pejabat-pejabatnya korup, pejabat-pejabatnya mementingkan diri sendiri, mementingkan bisnisnya, seolah-olah banyak berbuat bagi negara, tapi sesungguhnya hanya sekadar membesarkan bisnisnya. Setelah pensiun, uangnya berlipat-lipat, kadang-kadang disimpan di luar negeri dan lain sebagainya, ya. Oke. Santri hadir, nyimak, suaranya kecil bang. Udah bangun Pak Lom tidur bung. Sudah bangun saya tadi. Saya udah tidur habis Isya tadi ya. Makanya nggak bisa tidur lagi. Suara oke ya. Tadi suara dibilangin kecil ya. Itu ya saudara sekalian ya. Jadi kita bisa menerima Anies sampai dia terpilih nanti. Nanti setelah dia terpilih akan kita lihat apakah dia tetap stay pada perubahan. Apakah dia sekedar orang yang hanya menikmati jabatan. Kalau dia stay pada perubahan, kepada kebaikan, terus kita dukung. Tapi kalau hanya penikmat jabatan, ya sudah, kita harus cari tokoh lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.